Halo baru semua, kembali di channel Under 250 Indonesia Barat Admin di sini. Selamat datang kembali di konten #Mimin Review dan selamat datang kembali di channel Under 250 Indonesia. Jadi kali ini adalah episode ketiga. Kali ini admin berkesempatan untuk mereview Ninja RR yang sudah dimodif sedemikian rupa ini. Sudah kira-kira udah mentok kanan lah intinya. Jadi ini adalah Ninja RR, kepunyaannya Koleo dari Eterno Motoshop. Jadi ini gue juga syutingnya di Eterno Motoshop. Thank you untuk Eterno Motoshop yang sudah menyiapkan nih tempatnya, dikosongin nih bener-bener. Ya udah jam-jam mau tutup sih tapi nggak apa-apa disiapin. Thank you untuk Koleo dan Kobili, boleh teriak? Thank you. Oke, jadi ini dia motor. Oke, jadi ini adalah Ninja RR kepunyaan Koleo dari Eterno Motoshop. Ini adalah Ninja RR tahun 2009 yang sudah dimodif. Kurang lebih ya hampir seharga moge mungkin ya. Jadi ini adalah Ninja RR yang warnanya sendiri ini nggak repaint ya. Ini warnanya warna standar, full merah standar cuman dipernis ulang. Termasuk juga dengan strippingnya dipernis ulang. Jadi buat kalian tangan-tangan nakal nih, tangan-tangan bandel mau ngeletek-ngeletekin stikernya nggak bakal bisa. Nah jadi mungkin untuk warnanya kurang lebih itu aja. Kita langsung lanjut aja ke bagian kaki-kaki. Oke, jadi kita ke bagian kaki-kakinya. Di kaki-kaki depan ini dia sudah menyematkan bannya sendiri. Ini dia pakai Diablo Superbike dari Pirelli. Untuk ukurannya ini dia pakai 100/70. Dibarengi dengan velg masih jarang nih. Mungkin satu-satunya mungkin di Indonesia, gue juga kurang tahu. Jadi ini adalah velg dari Tecno Magnesio. Ini bahannya magnesium dan untuk velgnya sendiri ini dia bentukannya bintang laut ya kalau kata owner ya. Warna putih, terus dibarengi dengan disc brake dari NF4. Kita lanjut ke bagian kalipernya. Kalipernya ini dia pakai Brembo yang P34. Dibarengi dengan custom bracket CNC di sini dan tidak lupa dengan baut-baut titanium yang hampir full dipakai di motor ini. Kita lanjut ke bagian spakbor. Spakbor ini dia pakai karbon dari Corse Project Italy. Bukan karbon celup dan segala macam, ini dry carbon. Terus untuk shocknya dia pakai ribbon. Di bagian selang rem ini dia pakai hell warna biru, dibarengi dengan baut banjo titanium juga. Kita lanjut aja ke bagian atas. Oke, untuk bagian atas sendiri dia ini pakai windshield clear custom, terus dibarengi dengan baut titanium tidak lupa ya. Kita lanjut aja ke bagian kokpit. Nah, kokpitnya sendiri dia ini pakai speedometer dari Micron yang tipe 5S 2T. Bisa kalian lihat aja nih, kalau misalnya nyala kira-kira kayak gimana bentukannya. Dan ini dia speedometernya tidak PNP ya, jadi dia pakai bracket lagi dari NGRT. Dibarengi dengan kanan kirinya ini ada meteran suhu dan juga voltmeter, dia pakai merek dari Koso. Kita lanjut ke bagian stang-stangannya nih. Nah, di stangnya ini dia udah pakai segitiga custom, dibarengi dengan stang dari WR3. Nah, dan tidak lupa dibarengi dengan preload dari merek WR3. Di bagian pengeremanannya dia pakai master rem dari RCS 15 Corsa Brembo dan ada juga remote adjuster dari NGRT mereknya. Di bagian kirinya ini dia pakai Aqua 1 warna merah. Terus untuk bagian gasnya dia udah pakai gas spontan dari Magura mereknya, enteng. Untuk tabung minyak remnya dia pakai merek WR3 dan juga untuk bracketnya dia pakai WR3 juga. Ngomong-ngomong soal WR3 di sini banyak di Eterno Motoshop, jadi buat kalian mau beli bisa langsung aja ke Eterno Motoshop, di kontak-kontak aja. Di tengah-tengah sini dia juga pakai steering damper dari Hyper Pro dan untuk bracketnya dia pakai WR3. Untuk hand gripnya dia pakai Ariete dan untuk jalur stangnya dia pakai WR3 juga. Nah, di bagian air scoop ini nih kanan kiri dia juga pakai karbon dari Corse Project ya, dari karbon juga. Kita lanjut aja ke bagian tengah. Nah, di bagian tengahnya ini dia ini sudah pakai cover atau tabokan, kalau sebutannya tabokan untuk karbu. Jadi karbunya udah nggak kelihatan nih, karbunya ada karbu gede nih dalamnya. Terus untuk bagian tangkinya dia udah pakai fuel cap dari Taiga mereknya. Kita lanjut aja ke bagian bawah. Itu ada UB-nya ini pakai merek Bipro, dibarengi dengan baut-baut titanium yang banyak juga. Dan untuk cover dari master rem ini dia pakai karbon. Master rem masih standar tapi dibarengi dengan tabung minyak remnya udah diganti pakai reservoir merek HRC. Terus selang remnya juga sama kayak yang depan, dia pakai hell warna biru. Nah, di tengah-tengah sini sudah kelihatan dia udah pakai shock dari Öhlins, tapi dibarengi juga dengan covernya juga ada merek dari Corse Project, karbon juga. Nah, untuk ngomong-ngomong knalpot nih, nanti knalpot bakal dibahas sama owner langsung, karena untuk spek dan mesinnya nih dalam-dalamannya bakal dibahas sama owner setelah klip gua review luarannya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Di bagian belakang ini dia udah pakai swing arm dari Bipro dan untuk jalur pedoknya dia udah pakai custom. Nah, untuk disc brake-nya dia udah pakai Shogun. Velgnya juga sama, dia pakai Tecno Magnesio. Nah, untuk ukuran sendiri dia untuk ukuran depan 2,5, belakang 300. Untuk ukuran bannya dia pakai Pirelli Super Corsa yang belakang, nggak Superbike tapi Super Corsa.
Dia pakai ukuran 120 per 70. Nah, sekarang kita bagian akhir di bagian gear-gearannya. Nah, untuk gear sendiri ini karena sering reset ya, jadi bakal berubah-berubah. Tapi untuk rantainya sendiri dia pakai merek Regina. Jadi mungkin kurang lebihnya segitu aja untuk bagian luarannya. Sekarang kita langsung panggil aja owner buat bahas perspekan mesinnya dan jawabin pertanyaan kalian yang udah gue bikin di Q&A story under 2,5 Indonesia. Oke, sekarang gue udah bareng sama ownernya nih. Halo kok. Halo. Nah, jadi kita bakal ngebahas soal spek mesinnya dan juga berbagai macam hal yang belum kejawab sama gua yang tadi nge-review full review. Jadi untuk spek mesinnya kira-kira apa nih kok? Untuk mesin banyak pertanyaannya itu ya? Iya, paling banyak itu pertanyaan yang mungkin ada 100 akun yang nanya tuh di Q&A-nya. Banyak yang pengen kepo ya? Kepo banget. Jadi kalau untuk mesin, pertama-tama gue garapnya di Teknotuner. Teknotuner gue garap di tahun berapa ya? 2020 lah kalau nggak salah. Nah itu jadi gue apa aja yang dikerjain di Tekno, yaitu gue mulai dari bloknya dulu. Jadi bloknya itu gue pakai Moto1 yang gold, itu korekannya juga dari Kohan Teknotuner, sama headnya gue pakai yang gold. Nah itu juga untuk spesifikasi bubutan headnya Kohan yang tahu sih. Oke, siap. Nah kalau itu lagi ke karburator ya, karburator gue pakai TMX 38 yang skep hati. Nah udah itu untuk membrannya gue pakai V-Force 4R, sama apa lagi ya, paling radiator gue pakai Koyorat. Terus gue juga pakai EWP Electric Water Pump dari merek Bosch. Nah itu fungsinya untuk meringankan kerja mesin juga ya, salah satunya gitu. Nah, terus oli samping juga gue udah campur, gue udah nggak pakai pompa oli samping lagi. Sama kruk as gue pakai merek dari Kititi, tapi gue lupa strukannya berapa, kalau nggak salah 1,2 deh kalau nggak salah itu. Cuman terakhir gue next spec gue juga lupa tuh Kohan gantinya yang berapa. Terus kalau untuk ratio cuman gigi 1 sama 2 nya aja sih. 3, 4, 5, 6 masih standar buat pabrikannya. Terus sisa-sisanya udah yang nggak ada yang istimewa lagi sih kalau untuk di mesin. Paling kalau untuk knalpotnya sih, knalpotnya gue pakai dari merek Nance. Untuk perutnya itu tapi dengan spesifikasi dari Kohannya langsung, jadi udah disesuaikan dengan karakter mesinnya sendiri gitu. Terus kalau untuk silinsernya, gue juga pakai produk dari Teknotuner juga. Nah ini kebetulan kalau dilihat emblemnya masih polos, nggak ada tulisan nggak kelihatan emblem apa-apa. Karena ini masih yang pertama kali Kohan ngeriset. Kalau sekarang kan udah ada emblemnya Teknotunernya gitu. Nah, terus untuk lain-lainnya sih cukup ya, kalau untuk mesin sih itu doang. Itu doang ya speknya. Itu doang sih. Oke, kira-kira untuk speknya kurang lebih gitu aja. Nah, ada pertanyaan lain nih kok. Apa nih? Pertanyaan lainnya itu tuh udah pernah di dyno belum kok sebelumnya? Kalau misalnya udah di dyno tuh kira-kira dapat berapa horsepower nih untuk motornya? Untuk di dyno gue baru 3 kali ya. 3 kali. Yang pertama kali jadi itu dyno dapat di 41 HP kalau nggak salah. 41 HP. Nah terakhir ada next spec lagi, ada Kohan rubah lagi, setting ulang lagi, bisa dapat di angka 45 HP ya kalau nggak salah terakhir. 44,5 atau 45 lah kurang lebih segitu. Oh ya, sama untuk di sektor mesin gue ada pakai kelistrikan juga sih. Kelistrikan dari kabel setan. Oke, siap. Nah dari kabel setan ini gue pakai yang tipe Res Pro.
Nah itu spek mentoknya nih untuk pecinta 2 tak, Ninja, apalagi harus cobain tuh Race Pro dari produk kabel setan ini. Itu bener-bener jauh lebih responsif sih. Oke. Mesin itu jadi jauh lebih responsif. Saat kita oper-oper giginya juga jadi masuk-masuk giginya tuh tenaganya itu selalu nyambut terus. Oke. Nah, terus untuk sama ini lagi, gue pakai pengapiannya masih AC. AC. Oke. Jadi gue udah rubah ke AC. Nah, tapi ada rencana sih nanti mau coba rubah ke DC. Karena anak-anak Ninja sekarang nih banyak kan nih udah rubah ke DC tuh. Nanti tungguin aja updatean apalagi untuk di sektor mesinnya. Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong soal kabel setan, kalian juga bisa dapet ini kabel setan di Etono Motoshop lengkap dan bisa juga dipasang sama Koindranya langsung ya. Bisa. Yang penting Bisa, janjian dulu. Betul. Jadi buat kalian yang mau pasang-pasang kabel setan bisa langsung aja merapat ke sini. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ada yang nanya lagi nih kok. Apa nih? Setelah bikin mesin kayak gini tuh risetnya udah berapa kali nih kok kira-kira? Kalau nggak salah dari pertama kali ngeriset itu baru 2 apa 3 kali lah. Oke. Tapi kalau nyetingnya udah beberapa Udah kali. beberapa kali. Cuman rencana memang ada mau ngeriset mesin lagi nih. Rencananya mau di next spec lagi lah. Disesuaikan dengan kondisi saat ini kan banyak kan orang udah ngeriset terus ya. Daripada nanti ketinggalan updatean. Iya. Kita harus ikut update. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Top speed kira-kira udah pernah nyoba belum gua? Kalau saya sendiri pernah coba tapi nggak pernah merhatiin speedometer. Okay. Cuman kalau joki pernah coba. Kalau nggak salah GPS 180 apa 190. Oke, siap. Kurang lebih segitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan lucu-lucuan aja. Jadi ada yang nanya nih kok. Nah, Kenapa bautnya nggak dilengkapin? kenapa bautnya nggak dilengkapin ya? Tadinya emang untuk titanium ya. Tadinya titanium itu gue cuman pakai di beberapa sektor aja sih, cuman kaki-kaki. Tadinya body gue masih pakai baut stainless cobalt gitu loh. Nah, cuman gue pikir nanggung nih body belum, akhirnya gue lengkapin lagi body. Nah, kalau overall kalau dari penampilan luar memang terlihatnya sudah full semuanya. Cuman ada beberapa yang tidak terlihat, kayak contoh di dalam body kan banyak ada baut-baut Iya. Itu gue belum lengkapin. Tapi next projectnya mungkin gue mau rapiin lagi, ada yang kurang-kurang mau dilengkapin lagi sih. Oke, sekian untuk video Mimin review episode ketiga kali ini. Thank you untuk Oleo dan thank you juga untuk Etono Motoshop yang udah sediain tempatnya nih ya, udah dikosongin buat gua nge-review. Kira-kira review nextnya ngundang siapa lagi? Boleh langsung aja kalian komen. Thank you kok. Thank you Bro Raffi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you pada semua nonton.